Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, we are from Group 7. My name is Adi Fitri. My name is Rufai Samaria. My name is Gita Naksanifa. My name is Rafael Arista. And today we will explain about an airway management and imperfections. Endotracheal tube atau ETT adalah selang yang dimasukkan melalui mulut atau hidung ke dalam trakea untuk mempertahankan jalan nafas. Tujuan pemasangan ETT: 1. Menjaga potensi jalan nafas, 2. Memberikan ventilasi mekanik, dan 3. Mencegah aspirasi. ETT biasanya dipasang pada pasien dengan gagal nafas, penurunan kesadaran, atau saat tindakan operasi. Selamat pagi Pak, perkenalkan saya Rufai Samaria yang bertugas pada pagi hari ini. Di sini saya akan melakukan pembuatan jalan nafas buatan menggunakan ETT yang membutuhkan waktu 5-10 menit. Melakukan cuci tangan 6 langkah, kemudian menggunakan handspun. Buka mulut pasien dengan teknik close finger. Masukkan berat scoop dengan tangan sampai dalam mulut jelas. Masukkan ETT melewati epiglottis dengan tangan kanan. Kembangkan balon ETT. Angkat laring scoop dari mulut pasien. Pegang ETT dengan satu tangan dan lepaskan membrane. Lakukan suction jika perlu. Sambungkan ETT dengan periksa ketepatan posisi ETT dengan auskultasi bunyi paru. 1.000, 2.0. Fiksasi. Atur oksigen pasien sesuai kebutuhan. Sambungkan ETT dengan konektor sumber oksigen. Rapikan pasien dan bersihkan alat-alat yang sudah digunakan. Baiklah Bapak, pemasangan nafas jalan buatan ETT setelah selesai. Jika ada kendala, bisa panggil saya di nurse station. Pengubahan posisi ETT. Posisi ETT harus selalu dimonitor. Pengubahan dilakukan untuk mencegah dekubitus pada bibir, menghindari pergeseran tub, menjaga posisi tetap di trakea, dilakukan dengan hati-hati agar tidak terjadi ekstubasi tidak sengaja. LMA adalah alat jalan nafas superglotik yang dipasang di atas laring. Keunggulan LMA, pemasangan lebih mudah dibanding ETT, kemudian tidak perlu laringoskop dan cocok untuk tindakan emergensi atau operasi singkat. Namun LMA tidak seprotektif ETT dalam mencegah aspirasi. Perawat menyiapkan alat, lalu mencuci tangan 6 langkah, lalu menggunakan handscoon. Kemudian periksa integritas balon LMA. Setelah diperiksa, berikan pelumas atau gel pada LMA. Posisikan pasien telentang dengan kepala ekstensi. Buka mulut pasien dengan teknik cross finger, kemudian lakukan suction jika perlu. Kemudian masukkan LMA ke dalam paring dan teruskan hingga terasa ada tahanan. Kemudian kembangkan balon LMA. Lalu sambungkan LMA dengan BVM. Periksa ketetapan posisi LMA dengan auskultasi bunyi paru. 1.000, 2.000. Kemudian fiksasi LMA dengan plaster. Fiksasi LMA dengan plaster lalu sambungkan dengan konektor sumber oksigen. Rapikan pasien, lepaskan sarung tangan, lakukan kebersihan lengan 6 langkah, kemudian dokumentasi. Baik Bapak, tindakan telah selesai dilakukan. Jika ada perlu sesuatu, boleh temui saya di nurse station. Permisi. Selanjutnya adalah OPA. OPA adalah alat yang dimasukkan melalui mulut untuk menjaga agar lidah tidak menyumbat jalan napas. Indikasinya yang pertama adalah pasien yang tidak sadar.
Lalu yang kedua adalah pasien yang tidak memiliki refleks muntah. OPA juga tidak boleh digunakan pada pasien sadar karena dapat memicu muntah. Selanjutnya adalah tata cara pemasangan oropharyngeal airway. Pertama, lakukan informed consent. Selamat pagi Bapak, saat ini saya perawat Zerlin yang bertugas pada pagi hari ini dari pukul 8 hingga 2 siang nanti. Saat ini kita akan melakukan tindakan oropharyngeal airway untuk menjaga agar nafas tetap lancar. Tindakan ini sangat membantu mencegah sumbatan oleh lidah, risikonya bisa berupa rasa tidak nyaman atau muntah. Apakah Bapak Ibu bersedia? Baik, sebelumnya dengan Bapak siapa? Budi. Lalu siapkan alat. Lakukan kebersihan tangan 6 langkah, cuci tangan 6 langkah. Lalu pasang sarung tangan bersih. Lalu posisikan pasien dengan leher ekstensi. Bersihkan mulut atau rongga mulut jika perlu. Lalu pilih ukuran OPA yang tepat. Panjangnya dihitung dari mulut hingga telinga. Panjang OPA sama dengan panjang antara ujung mulut hingga ujung daun telinga. Buka mulut menggunakan teknik cross finger. Lalu ambil spatel. Tahan lidah dengan spatel. Lalu ambil laryngoscope, ambil oropharyngeal airway. Posisikan terbalik. Lalu putar 180 derajat hingga menyentuh lidah. Lepaskan spatel secara perlahan. Baik Bapak, tindakan sudah selesai. Bila ada kesulitan atau ada perlu bantuan, Bapak bisa panggil kami ke nurse station. Nasopharyngeal airway adalah alat bantu jalan napas yang dimasuki melalui hidung hingga ke nasofaring untuk mempertahankan jalan napas tetap terbuka, terutama pada pasien dengan penurunan kesadaran tetapi masih memiliki refleks muntah. Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya perawat Ella yang bertugas pada pagi hari ini. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan tindakan pemasangan nasopharyngeal airway yang bertujuan untuk mempertahankan terbukanya jalan napas Bapak. Di sini dengan Bapak siapa? Bapak Budi. Baik Bapak Budi. Di sini saya akan melakukan tindakannya sekitaran waktu 5 atau 10 menit. Apakah Bapak bersedia? Selanjutnya persiapkan alat, cuci tangan 6 langkah, pakai handscoon. Selanjutnya posisikan pasien dengan posisi telentang atau dengan leher ekstensi. Kita bersihkan lubang hidungnya jika perlu. Selanjutnya kita ambil NPA, kita ukurkan dari ujung hidung sampai ke ujung telinga. Setelah itu kita lumasi dengan gel. Selanjutnya kita langsung masukkan ke hidungnya. Baik Bapak, saya masukkan ya Bapak. Agak pelan kalau sakit. Masukkan sampai habis. Baik Bapak, saya telah selesai melakukan tindakan. Jika Bapak butuh bantuan, Bapak bisa panggil saya di nurse station atau pencet bel. Saya permisi ya Bapak. Selanjutnya adalah head to chin lift. Adalah teknik dasar untuk membuka jalan napas pada pasien yang tidak sadar. Tujuannya untuk membuka jalan napas dengan mengangkat lidah dari dinding belakang tenggorokan. Indikasinya yang pertama, pasien yang tidak sadarkan diri. Yang kedua adalah pasien yang tidak ada kecurigaan cedera tulang leher atau serviks. Lalu, pastikan tidak menekan jaringan lunak di bawah dagu karena bisa mempersempit jalan napas. Selanjutnya adalah tata cara pembebasan jalan napas menggunakan teknik head to chin lift. Pertama, informed consent. Selamat pagi Bapak, saya perawat Zerlin yang bertugas pada pagi ini. Hari ini saya akan membuat tindakan head to chin lift untuk membebaskan jalan napas Bapak. Kegiatan ini akan memakan waktu sekitar 5-7 menit. Apakah Bapak bersedia? Sebelumnya dengan Bapak siapa? Bapak Budi. Baik Bapak Budi, saya akan melakukan tindakannya. Lalu lakukan kebersihan tangan 6 langkah, gunakan sarung tangan bersih. Atur posisi perawat di samping kepala pasien. Pertama, letakkan telapak tangan di dahi pasien. Tekan dahi ke bawah hingga posisi kepala tengadah. Lalu pegang tulang dagu dengan ibu jari dan jari telunjuk.
angkat dan dorong tulang dagu ke depan. Lakukan tindakan ini hingga pasien merasa jalan nafasnya mudah. Baik Bapak, kita setelah selesai melakukan tindakan. Jika Bapak ada butuh bantuan, silakan panggil saya ke station. Jaw thrust adalah teknik membuka jalan napas tanpa menggerakkan kepala dan leher. Tujuannya untuk membuka jalan napas dengan mendorong rahang bawah ke depan sehingga lidah tidak menutup jalan napas. Indikasinya pasien tidak sadar, terus ada juga kecurigaan cedera tulang leher, trauma atau cervical. Terus selanjutnya adalah korban kecelakaan. Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya perawat Ella. Saya bertugas pada pagi hari ini. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan tindakan jaw thrust yang bertujuan untuk membersihkan jalan napas Bapak. Baik, dengan Bapak siapa? Bapak Firman. Baik Bapak Firman, di sini saya membutuhkan waktu 5-10 menit. Apakah Bapak bersedia? Persiapkan alat, cuci tangan 6 langkah, pakai handscoon. Posisi perawat di samping kepala kanan pasien. Selanjutnya, letakkan telapak tangan kita di dahi pasien. Pegang tulang dagu dengan ibu jari. Angkat dan dorong tulang dagu ke depan. Baik Bapak, saya telah selesai melakukan tindakan. Jika Bapak butuh bantuan, Bapak bisa panggil saya di nurse station ataupun cek bel. Saya permisi ya Bapak. Inline suction adalah teknik penghisapan sekret pada pasien yang terpasang ventilator mekanik menggunakan sistem suction tertutup tanpa melepaskan selang dari ventilator. Tujuannya adalah mengeluarkan sekret yang menyumbat jalan napas, mencegah hipoksia akibat sumbatan lendir, lalu menjaga kebersihan jalan napas, dan mencegah infeksi dengan mengurangi risiko VAP atau Ventilator Associated Pneumonia. Indikasinya adalah 1. Terdengar suara rongki, kedua saturasi menurun, yang ketiga sekret terlihat di ETT, yang terakhir adalah tekanan ventilator meningkat. Selanjutnya adalah prosedur insuction. Pertama, cuci tangan dan gunakan APD. 2. Preoksigenisasi pasien dengan memberi O2 100% selama beberapa detik. Lalu, masukkan kateter suction melalui port tanpa melepas ventilator. Yang keempat, tekan tombol suction sambil tarik perlahan maksimal 10-15 detik. Yang terakhir, observasi tanda vital dan saturasi. Komplikasinya yaitu hipoksia, bradikardi, trauma mukosa trakea, dan terakhir adalah perdarahan ringan. Pengaturan ventilasi mekanik. Pengaturan ventilasi mekanik adalah alat bantu nafas yang membantu atau menggantikan fungsi pernapasan pasien. Tujuan dari tindakan tersebut yang pertama menjamin pertukaran oksigen dan karbon dioksida, kemudian mengurangi kerja nafas dan menstabilkan kondisi pasien gagal nafas. Parameter penting yang pertama mode ventilasi, kemudian tidal volume, lalu respiratory rate atau RR. Kemudian ada VO, konsentrasi oksigen yang diberikan. Lalu yang terakhir ada PEEP atau tekanan akhir ekspirasi untuk menjaga alveoli tetap terbuka. Kemudian yang terakhir adalah peran perawat. Peran perawat yang pertama monitoring saturasi dan tanda vital, mengamati alarm ventilator, lalu mengecek posisi ETT, dan mencegah komplikasi seperti VAP. Pengertian sirkuit ventilator. Sirkuit ventilator adalah tindakan mengganti selang ventilator yang menghubungkan mesin dengan pasien. Selanjutnya ada tujuannya. Yang pertama mencegah infeksi. Yang kedua menghindari penumpukan kondensasi air. Yang ketiga menjaga fungsi ventilator optimal. Selanjutnya ada indikasi penggantian. Yang pertama, sirkuit kotor atau terkontaminasi. Yang kedua, terdapat kondensasi berlebihan. Yang ketiga, kerusakan selang. Selanjutnya, yang keempat, sesuai protokol rumah sakit. Prosedur singkatnya, yang pertama, siapkan sirkuit baru steril. Lanjut keduanya, preoksigenasi oksigen. Selanjutnya, yang ketiga, lepas sirkuit lama dengan cepat dan hati-hati. Selanjutnya yang keempat, pasang sirkuit baru segera. Selanjutnya yang kelima, pastikan tidak ada kebocoran. Keenam, evaluasi kondisi pasien. Untuk resikonya, hipoksia saat pergantian. Lanjut, ekstubasi tidak sengaja. Dan seterusnya, kontaminasi silang. Selanjutnya adalah cara menggunakan bagel forceps. Adalah alat penjepit yang digunakan untuk mengadu benda asing dalam orofaring atau membantu pemasangan ETT.
Pertama, info concern. Baik Bapak, saya perawat Zainal yang bertugas pada hari ini. Saya akan melakukan tindakan menggunakan forceps magil untuk mengeluarkan benda asing dalam tenggorokan Bapak. Kegiatan ini mungkin makan waktu sekitar 5-7 menit. Apakah Bapak bersedia? Baik, dengan Bapak Budi ya Pak, saya akan melakukan tindakannya. Buka jalan napas head till chin lift atau jauh teras sesuai kondisi. Ini gunakan head till chin lift. Lalu gunakan laryngoskop untuk melihat benda asing secara langsung. Masukkan magil forceps dengan hati-hati. Lalu lihat apakah ada benda asing dalam. Jika ada, maka jepit secara kuat benda asing. Tarik keluar secara perlahan dan terkontrol. Tarik lagi laryngoskop. Lalu evaluasi kembali jalan napas pasien. Baik Bapak, tindakan telah selesai. Jika Bapak ada butuh bantuan, Bapak bisa panggil saya di nurse station. Maybe that's all from our group.